Salam keluarga seperjalan mengikut Kristus. Tema perenungan kita hari ini adalah kebahagiaan melewati masa ujian. Saya bacakan di dalam Yakobus pasal yang pertama, ayat yang kedua sampai ayat yang keempat dan ayat yang ke-12. Firman Tuhan mengatakan, "Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, serta tidak kekurangan apapun." Ayat yang ke-12, "Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada orang-orang yang mengasihi Dia." Amin. Berbahagialah saudara yang membaca kebenaran ini dan kita bersama-sama ditolong Roh Kudus menghidupi kebenarannya. Jemaat sekalian, di dalam Yakobus khususnya pasal 1 ayat 1 sampai ayat 12 ini merupakan satu kesatuan perikop tentang bagaimana setiap orang-orang percaya hidup di dalam masa ujian. Saudara yang dikasihi Tuhan, anggaplah sebagai kebahagiaan apabila kamu jatuh di dalam berbagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Pencobaan yang dimasukkan di sini adalah di dalam teks bahasa Yunani adalah berbahagia ketika kita melewati masa-masa ujian. Mengapa? Karena firman Tuhan mengatakan ujian itu justru menghasilkan iman yang bertekun. Bahkan ketekunan iman kita itu semakin matang sehingga kita menjadi sempurna dan utuh. Artinya perjalanan hidup kita makin dikuduskan, makin disempurnakan untuk hidup di dalam kehendak Kristus. Apa yang kita perlukan ketika kita menghadapi masa ujian? Firman Tuhan mengatakan yang kita butuhkan adalah hikmat. Ketika seseorang menghadapi masa ujian yang sulit di dalam hidupnya, ketika saudara dan saya menghadapi masa-masa ujian yang sulit yang Tuhan izinkan, yang kita butuhkan adalah hikmat Tuhan. Di ayat yang kelima dikatakan, jika kita kekurangan hikmat, mintalah kepada Allah. Allah adalah Allah penuh kemurahan hati. Minta dengan iman dan jangan bimbang. Mengapa kita membutuhkan hikmat? Supaya kita mengerti apa yang Tuhan kehendaki ketika kita menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Sehingga ayat 9 sampai ayat 11 menjadi satu contoh bagaimana menjalani kehidupan kita di tengah situasi sulit ketika kita berada pada posisi-posisi keadaan status kita, di mana Tuhan tempatkan kita sebagai orang yang percaya. Ketika kita bergumul secara ekonomi, ketika kita bergumul tentang identitas kehidupan kekristenan kita yang teruji. Dan apa hasilnya? Sehingga firman Tuhan mengatakan bahwa berbahagia orang yang berada melewati masa ujian. Ayat 12 dikatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam ujian itu, dalam pencobaan itu, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan kepada Allah, kepada orang-orang yang mengasihi Dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa orang-orang Kristen sejati di dalam semua pergumulan, tantangan, ujian imannya dikatakan berbahagia? Karena hasil daripada perjalanan iman kita yang melewati masa ujian itu bukan hanya didewasakan dan disempurnakan, tetapi saudara melewati masa ujian dalam kemenangan itu dikatakan ada mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah. Mari kita menjadi anak-anak yang terus mengasihi Dia dan ditolong melewati masa-masa ujian hidup kita. Pertanyaannya, seberapa kita melibatkan Tuhan dan bergantung kepada Allah di tengah-tengah masa ujian ini? Biarlah hikmat Tuhan menolong saudara dan saya. Amin. Kita berdoa, tolonglah kami untuk kuat di dalam masa ujian. Kami butuh hikmat di dalam semua pergumulan perjalanan iman di tengah semua tantangan. Dan yakinkan di balik semua ujian kami ada mahkota kehidupan yang Engkau janjikan. Itulah kebahagiaan yang sesungguhnya
di balik masa ujian. Amin.